Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Pakaya dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini membuat tugas video UAS dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam share evaluasi materi tentang dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita mengetahui pentingnya wawasan Nusantara bagi para mahasiswa, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya wawasan Nusantara itu. Nah, wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penglihatan atau tanggap indrawi, wawasan juga mempunyai pengertian menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tanggap indrawi. Nah, nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk kata yang berasal dari istilah nation, berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara, atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Nah, Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dan falsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Nah, selanjutnya, dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tidak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dan aspek astakrata, yaitu kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk serta ipolek sobut hankam. Nah, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 sub E. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara mencakup yang pertama, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti yaitu bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa dan menjadi modal milik bersama bangsa. Nah, dalam yang kedua yaitu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara terhadap berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan satu kesatuan bangsa dan yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Nah, yang ketiga yaitu bahwa secara psikologis bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat yaitu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara
yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang kelima yaitu bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Nah, dalam kedua mencakup yang kedua yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuannya sosial dan budaya, dalam arti yaitu yang pertama bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Nah, yang kedua yaitu bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, dalam bidang ketiga yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti yaitu yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari dalam mengembangkan ekonominya. Nah, dalam yang keempat yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Nah, yang kedua yaitu bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai cara pandang, konsep, dan dasar ideologi konstitusional di mana Indonesia berbagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya berupaya mempersatukan satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan pada persatuan dan kesatuan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945. Kita juga dapat mendapat manfaat dalam mempelajari wawasan Nusantara, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan bermasyarakat dan lebih memperkokoh kebinekaan yang dimana kita tahu Nusantara itu terdiri dari ribuan pulau dan ribuan latar belakang sosial pada penduduknya masing-masing. Nah, dasar pokok pemikiran wawasan Nusantara dan pentingnya mempelajari wawasan Nusantara dalam perkuliahan. Dasar pokok pemikiran wawasan Nusantara ialah pandang Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian fungsi, manfaat dan pokok pikiran dari wawasan Nusantara ini mengapa sangat penting dipelajari di perkuliahan adalah agar mahasiswa di mana mempunyai kekuatan yang luar biasa pada dirinya masing-masing bisa tahu bahwa apa sih tujuan dari negara kita menggapai kemerdekaan ini, dan ternyata masih banyak hal-hal yang harus diperjuangkan, dipertahankan dan disatukan walaupun sudah mencapai kemerdekaan, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme pada mahasiswa dapat tumbuh untuk mempertahankan dan mencapai tujuan Nusantara ini, yaitu menggapai kemerdekaan yang 100%. Nah, itulah pembahasan materi tentang dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.